warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa menuntun jalan kita untuk tetap istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti materi kita pembahasan dari kitab Khud Aqidatak. Masuk pembahasan tentang wajibnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, banyak dari kalangan kaum muslimin yang memahami istilah sunnah itu dari segi fikih semata. Ya, saya ulangi, banyak dari kalangan kaum muslimin memahami makna sunnah itu dari segi fikih saja. Sehingga kalau makna sunnah itu diartikan dari sudut pandang fikih, maka mengamalkan sunnah itu dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa. Kalau dari sudut pandang fikih itu benar. Kalau dalam pandangan sudut syariat secara spesifiknya ini tidak benar. Ya, banyak istilah-istilah sunnah itu Nabi menyebutkan sunnati, sunnati. Namun maknanya adalah wajib. Ya. Coba kalau kita lihat tentang khitan. Khitan. Ya, khitan hukumnya apa? Sunnah. Antum khitan sunnah? Atau wajib? Enggak jadi. Antum sunat kok bingung gini loh. Sunnah laki-laki hukumnya apa? Antum sunat apa belum? Ya, sunat itu, khitan itu hukumnya apa? Wajib. Antum kok bingung, ragu-ragu bahkan ya. Tapi Nabi menyebutkan di situ makna khitan itu, perintah khitan itu masuk di dalam rombongan
satu paket dengan hadis apa? Sunnah fitrah. Sunnah fitrah ada 10 itu, ada yang 5. Masuk dalam potong kumis. Kemudian merawat janggut. Ini merawat jenggot, memanjangkan jenggot, memotong kuku, bersiwak, berkumur, istinsyar, dan macam-macam. Dan salah satunya yang masuk 5 dari rombongan dari hadis itu khitan. Nah, sementara hukum khitan sendiri tidak ada khilaf ulama, bagi laki-laki adalah wajib. Nah, maka di sini jamaah ketika melihat kata-kata sunnah itu tidak bisa dilihat dari sisi fikih saja. Dilihat dari masalahnya. Dilihat dari sisi masalahnya. Itu yang pertama. Ya, sehingga kalau nanti sunnah, mentaati Nabi itu sunnah nanti. Gimana? Taat kepada Nabi, sunnah. Sekarang makan dengan tangan kiri itu hukumnya apa? Makan dengan tangan kiri wajib. Sama tak kotaki loh. Apa? Haram. Padahal yang melarang itu bukan Quran, tapi yang menjelaskan itu apa? Yang menjelaskan Quran apa sunnah? Sunnah yang menjelaskan. Maka meninggalkan hukumnya, meninggalkan makan dengan tangan kiri hukumnya apa? Wajib. Maka lihatlah masalah itu jangan dilihat dari sisi fikih, dilihat dari permasalahan. Ya. Dari permasalahan. Baik. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan mempelajari tentang dalil wajibnya kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan nas-nas di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama kita lihat surat Al-Imran ayat 31. Al-Imran ayat berapa? 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Monggo. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang syarat atau bukti orang mencintai Allah. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, apa maksudnya ini? Hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini merupakan hakimah, hukum. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat yang mulia ini merupakan apa? Hukum. Ya. Hukum tentang apa? Hukum tentang ala man adda'i mahabbatullah. Hukum terhadap orang yang mengaku, yang mendeklarasikan diri mahabbatullah, dia mencintai Allah. Nih dengarkan, orang-orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah, dia mengaku cinta kepada Allah, namun kata beliau, walaisa huwa ala tariqatil Muhammadiyah, namun dia tidak berada di atas jalannya Nabi SAW. Artinya cara beragamanya tidak mengikuti
caranya Nabi SAW. Pun jelas nih, cara hidupnya, cara beragamanya tidak mengikuti cara yang ditempuh oleh Nabi. Jalan hidupnya tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi. Maksudnya apa? Ikhtilaf ala sunnah. Dia menyelisih sunnah. Nabi ngelarang makan dengan tangan kiri, dia makan dengan kiri. Nabi menyuruh kita masuk masjid dengan kaki kanan. Kita masuk dengan kaki kiri. Atau masuk dengan dua kaki. Kayak vampir sampean. Intinya apa? Menyelisihi sunnah. Menyelisihi Nabi. Dia mengaku cinta Allah, namun dia menyelisihi jalannya Nabi SAW. Dalam beragama, dalam kehidupan menyelisihi Nabi SAW. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Fa innahu kadzibun fi da'wai. Maka saksikanlah dia adalah pendusta. Dia bohong di dalam pengakuannya. Jelas ini? Jadi barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, namun dia tidak mengikuti jalan Nabi SAW, maka saksikanlah dia adalah pendusta dan dia bohong di dalam pengakuannya. Hatta yattabi'us syara'il Muhammadi. Sampai dia mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wad-dinu an-nabawi fi jami'il aqwali wa af'ali. Masya Allah. Dan agama yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW, agama yang telah diajarkan Nabi SAW, fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, dalam seluruh ucapannya dan seluruh perbuatannya harus mengikuti sunnah. Nah ini sampai syaratnya itu nanti baru ucapan kita menyatakan cinta kita kepada Nabi, mencintai Allah itu benar. Buktinya apa? Syaratnya ittiba kepada sunnah di dalam ucapan maupun di dalam perbuatan. Tuh, ini syaratnya. Makanya kita dalam kehidupan, coba anak-anak kita juga dikenalkan sunnah. Dari mulai bersin. Coba anak-anak kita sudah diajari belum? Sampai naik tangga. Diajarkan baca apa? Kalau naik tangga itu, naik jalan naik itu, mendaki gitu. Baca takbir. Ikut teori nih, tapi kadang-kadang sampean kali kula lali. Iya ora? Nggih. Saya itu sering diingatkan anak saya. Kalau ke pondok itu kan mesti naik ke masjidnya kan lantai apa? Lantai 2. Nah, itu diajarkan. Anak saya yang TK itu malah ngingatin. Abi kok gak baca takbir? Loh, kenapa? Loh, kan naik. Masya Allah. Allahu Akbar. Anak kita yang TK yang ngajari. Coba, anak kita kalau gak diajari mulai kecil, kenal gak sunnah-sunnah begini ini? Bisa jadi bapak yuk gak kenal malahan. Ayo coba. Ya. Ini dipahami Pak, dipahami. Dari mulai bersisir, dikenalkan. Sunnahnya sisir gimana? Gimana? Ya Allah. Gak tahu sing duwe rambut Ustaz. Gak sing duwe rambut. Gak tahu sisiran ya. Bapak-bapak doanya cermin. Ada yang hafal? Allahumma hamma asanta khalqi fakhasin khuluqi. Saya kepingin tes dengan situ-situ asli nih Pak. Teman saya itu nih. Saya itu kadang-kadang kita ini ngeremeh masalah-masalah seperti ini. Ngeremehkan masalah-masalah seperti ini. Makanya hidup kita tidak di atas sunnah. Kebohongan kalau kita mengatakan cinta Nabi, cinta Rasul. Tapi amal-amal kita jauh daripada sunnah Nabi SAW. Ya, Sampun, itu ayat yang pertama. Nah kalau udah demikian, kalau kita sudah mengikuti Nabi dalam ucapan, mengikuti Nabi dalam perbuatan, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu, loh kan? Lah kalau kita nggak mengikuti Nabi, Allah nggak akan mencintai kita. Justru kita dosa karena mengaku cinta kepada Allah, namun tidak mengikuti jejaknya Nabi SAW. Ini kebohongan, kedustaan yang kita lakukan.
Ya, termasuk ini Pak, ngingu jenggot saja nih kalau saya nggak tahu hadisnya tentang tekanan tentang ini, saya nggak akan merawat jenggot ini Pak. Nggak akan saya rambut jenggot ini. Berhubung saya tahu, maka saya bangga dan saya cinta dengan amal ini. Ya. Memotong kain di mata kaki, kalau saya nggak tahu tentang hadis itu haram, saya tidak akan memotong kain saya. Demi Allah nggak akan saya potong kain saya. Saya akan biarkan menutup mata kaki biar nggak jadi fitnah. Tapi karena ada hadis yang mengatakan di bawah mata kaki itu neraka, maka saya potong. Karena ada hadis mengatakan begitu. Jelas ya? Jadi kita mulai dari hal-hal yang keseharian kita, ya. Dari mulai tidur diajarkan anak-anak tentang ayat kursi, baca ayat kursi, kemudian apa? Yang dibaca sebelum tidur itu Pak? YouTube ya, apa? WA ya, Insya Allah. Ini hilang, makanya gal sitok Pak. Jadi kalau kita remehkan sunnah satu persatu, sunnah itu mati. Nah, kira-kira pertanyaan ini ngeten Pak. Kira-kira kita ingin berapa sunnah lagi yang harus kita matikan di dalam hidup ini? Berapa sunnah lagi yang harus kita matikan ini? Sehingga nanti anak-anak kita pun tidak mengenal sunnah lagi sudah. Nggak perlu dikenal oleh anak-anak kita. Terus di mana letak kepengikutan kita kepada Nabi SAW? Di mana letaknya? Bukti kita mengikuti Nabi itu di mana letaknya? Kalau bukan sunnah-sunnahnya kita hidupkan. Kalau sunnah-sunnahnya kita remehkan, lalu siapa yang akan menghidupkan sunnahnya? Dan kenapa ulama-ulama menulis sunnah-sunnah itu? Doa bercermin, sunnahnya bersisir, sunnahnya keluar rumah, baca naik kendaraan, baca bersin, adab ketika menguap. Dari mana kita tahu itu semua? Kalau ulama-ulama juga bersifat seperti kita, meremehkan sunnah, kita nggak akan temukan itu semua. Berarti para ulama tidak ada yang meremehkan amal-amal itu. Lalu di zaman kita sekarang, dengan mudahnya kita mengatakan, wah itu sunnah saja kok betapa lancangnya kita mengatakan demikian. Betapa lancangnya kita mengatakan demikian. Makanya kita ingin berapa sunnah yang akan kita harus hilangkan nih. Makanya nggak heran kalau kemudian anak-anak kita makan dengan jalan-jalan. Ya, nggak kenal bis malah. Coba saya tanya sama anak-anak teman-teman, doa naik kendaraan nih. Apa itu? Ada tak? Lo nggak ngerti Pak, Masya Allah. Nah, gimana ini? Ya adab-adab sudah tidak banyak yang dikenal. Makanya tolong, kalau kita memang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala dan ingin disebut sebagai pengikut Nabi SAW, miliki kitab-kitab adab. Seperti adabul yaumiyah, adab-adab harian seorang muslim. Ya, supaya kita tahu adab-adab harian kita ini. Pakai baju. Saya yakin ini banyak doa pakai baju, ada yang tahu enggak? Doa ini kan musim angin puting beliung. Nah, doa ketika ada angin kencang gimana? Gimana? Allahumma ini as'aluka khairaha wa khairama Ada dua doa ya. Allahumma ini as'aluka khairaha wa khairama arsalta bih wa a'udzu bika min syarriha wa min syarri ma arsal bih. Atau sampean apa nono angin enggak apa? Adan pisan. Adan. Atau gimana? Nah, ini doa-doa yang kita lupakan. Ya, ini kita doa lupakan. Jadi ayo diperbaiki keislaman kita, ya, didandani keislaman kita. Hati saya itu kepingin, Pak. Nanti kita sebelum ngaji kita tes doa-doa harian, adab-adabnya apa saja. Cuma aku wedi ngono lho. Iki tak sampai no jadwal sampai satu udzur ngono. Kuwatir dites akhirnya napa? Hah? Nah aku wedi teng kono niku Pak, wedi lho. Mangane wis dijarno bisa. Ya kuwatir nanti kalau saya adakan tes gitu ya, kuwatir napa? Mumpung dorong izin nanti ya. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua kita lihat surat An-Nisa
Ya, surat An-Nisa ayat berapa? 65. Surat An-Nisa ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Nah. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Insyaallah. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, ya, tafsir yang tersimpan, pelajaran yang tersimpan di surat An-Nisa ayat 65 ini disebutkan bahwa la yu'min. Fala wa rabbi la yu'min. Diawali dengan kata sumpah. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir atau di tafsir Taisirul Karim Ar-Rahman oleh Syekh An-Nasir As-Sa'di, disebutkan apabila Allah berfirman tanpa sumpah, firman-Nya itu benar. Jika Allah berfirman tanpa sumpah, firman-Nya Allah itu benar. Tidak boleh diragukan. Meragukan firman Allah, kafir kita. Nah, ini firman Allah diawali dengan apa? Sumpah. Menunjukkan bahwa perkara yang akan dibicarakan itu sangat amat penting karena diawali dengan sumpah. Karena diawali dengan sumpah. Nah, yang dibicarakan ini adalah status keimanan seseorang. Bahwa seseorang itu tidak dikatakan beriman, belum bisa dikatakan beriman. Ya, tidak pantas, tidak patut, tidak layak seseorang itu dikatakan beriman sebelum memenuhi 3 syarat. Itu di ayat ini. Makanya diawali dengan sumpah, menunjukkan la yu'min itu adalah lam nafyun, lam yang menunjukkan ketidakadanya keimanan. Lam nafyun, lam yang merupakan apa? Menafikan, mengingkari iman seseorang. Mengingkari iman seseorang, tidak benar imannya, bahkan dikatakan belum bisa dikatakan beriman sebelum memenuhi 3 syarat itu. Apa syaratnya? Yang pertama adalah tahkimur rasul. Menjadikan Rasul sebagai hakim. Fima syajara bainahum, terhadap semua perkara yang diperselisihkan. Nah, ayo kalau ada perselisihan umat, kita berhukum dengan hukum yang mana? Ini rame. Musik bagaimana? Hadis mengatakan haram. Hadis mengatakan haram. Kita pakai apa? Hadis mengatakan haram. Tidak ada yang mengatakan halal. Hadis nggak ada yang mengatakan halal. Hadis mengatakan haram. Bahkan sahabat Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan tentang surat surat Luqman, surat Az-Zumar, ya. Sebentar. Ya, surat Luqman, ya, surat Luqman. Ketika sahabat Ibnu Mas'ud menafsirkan surat Luqman, ya, pada ayat yang ke-6, ini kata sahabat Ibnu Mas'ud, ketika belum menafsirkan wa minan nasi may yastari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Nah, itu kan ada asbabul nuzul.
ada pemuda Yahudi yang masuk Islam. Ada pemuda Yahudi masuk Islam. Terdengar oleh tokohnya. Kemudian diundang ke rumah tokoh Yahudi ini. Nah setelah diundang, didatangkan bidu wanita di rumahnya. Disuruh bersair di sana. Setelah itu pemuda yang baru masuk Islam itu ditanya, enak endi? Ya syair yang disuarakan oleh bidu wanita ini dengan syair yang dibacakan Muhammad. Yang dimaksud apa? Apa? Al-Quran. Saiki nek mbok rungokno syair sing diwacakno Muhammad kepadamu dengan syair yang dibaca oleh bidu wanita ini enak endi? Lho ngono. Nek tiga enak pundi, Pak? Ayo enak pundi nek tiga enak-enakan. Enak sing disyairno biduan. Ya suarane, ya lagune, ya jogete, gitu. Nah, lalu sahabat Ibnu Mas'ud ditanya berkaitan dengan lahwal hadis. Lahwal hadis, yang dimaksud lahwal hadis itu apa? Kata sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud, wallahi itu adalah musik. Wallahi syair itu adalah musik. Musik demi Allah, dia bersumpah demi Allah, demi Allah. Sampai 3 kali sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan demi Allah itu adalah musik. Lahwal hadis. Ya. Nah, maka syarat yang pertama untuk dijadikan iman ini benar ketika kita menjadikan Rasul sebagai hakim. Jadi kalau nanti pendapat sekarang kita bicara hadisnya bagaimana. Pendapat dari Nabi bagaimana. Karena Nabi nggak bisa dibantah. Kalau pendapat manusia, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, ya ketika bertakziah kepada berziarah ke makam Nabi SAW, apa kata Imam Malik? Semua ucapan manusia itu bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali ucapan orang yang ada di dalam kuburan ini. Yang dimaksud siapa? Jadi kalau Nabi yang ngomong tidak boleh ditolak. Kalau Nabi yang bicara tidak boleh. Kalau pendapat imam, pendapat sudah jangan ngotot. Kalau udah pendapat jangan ngotot kita. Kalau udah pendapat jangan ngotot. Tapi kalau sudah qala Rasul tidak boleh dibandingkan dengan suara siapapun. Pun ini yang pertama, ya. Jadi iman itu baru dikatakan benar, iman baru diakui apabila syarat pertama adalah apa? Menjadikan Rasul sebagai hakim. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah adamul haraj. Adamul haraj itu hati kita tidak keberatan dengan keputusan dari Nabi. Hati kita enggak berat. Oh itu hukumnya, selesai. Nah gitu. Oh begitu hukumnya, taat kita. Sami'na wa ata'na dengan hukum itu. Kalau memang itu ucapan hukum yang keluar dari ucapan Nabi, maka sami'na wa ata'na. Itu jawaban seorang muslim. Jawaban seorang muslim tidak boleh dibenturkan dengan pendapat manusia. Coba, apa kata sahabat Abdullah Ibnu Abbas? Ketika sahabat Ibnu Abbas mengatakan, wallahi demi Allah, saya khawatir kalian akan dihujani dengan batu oleh Allah, kata sahabat Ibnu Abbas. Kata sahabat Ibnu Abbas, demi Allah, aku takut kalian akan dihujani oleh Allah dengan batu. Kenapa? Aku katakan qala Rasul, kalian katakan qala Abu Bakar. Coba bayangkan, kata sahabat Ibnu Abbas, umat ini hampir-hampir akan dihujani dengan batu ketika membenturkan ucapan Nabi dibantah dengan ucapan siapa? Ini pengertiannya pripun, Mbak? Ucapan orang sekelas Abu Bakar tidak boleh dipakai membantah apa yang dikatakan oleh bagaimana dengan manusia-manusia di bawah Abu Bakar standar ketakwaannya. Itu maksudnya. Ya, karena sahabat yang paling mulia di mata Nabi itu Abu Bakar.
Sahabat yang paling dicintai Abu Bakar. Sahabat yang paling utama Abu Bakar. Nah, kalau ucapan Abu Bakar tidak boleh dipakai membantah ucapan Rasul. Tidak boleh. Itu ucapan Abu Bakar. Apalagi ucapan selain Abu Bakar. Yang imannya jauh di bawah Abu Bakar. Pun paham nih? Maka syarat yang kedua apa mau? Adamul haraj. Tidak ada beban untuk menerima hukum dari Nabi tersebut. Ya, tidak ada beban. Tidak ada rasa keberatan di dalam menerima hukum dan perintah dari Nabi SAW. Nah, makanya para sahabat itu kalau Nabi sudah mutus, makanya dulu Pak, ketika Nabi masih hidup, tidak ada satupun persoalan kecuali pasti akan selesai dengan mudah. Ruwet apapun, semrawut kayak apapun. Begitu masalah di hadapan kepada Nabi, lalu Nabi memutuskan, selesai urusan. Selesai urusan. Sami'na wa ata'na. Enggak ada yang ngeyel, enggak ada yang Masya Allah. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah wa yusallimu taslima. Berserah diri dengan sepenuh hati. Ya, dalam menjalankan perintah sesuai dengan syariat ini, menerima syariat ini, menerima sunnah itu, menerima keputusan Nabi itu dengan sepenuh hati. Wa yusallimu taslima. Berserah diri, menerima. Ya, dengan sepenuh hati, sesuai dengan, kalau memang syariatnya demikian kita terima, kalau syariatnya demikian kita terima. Dan itu Masya Allah kalau kita ingat asbabun nuzul, kisah-kisah dua peristiwa Pak. Pertama peristiwa tentang syariat wajibnya hijab, itu menakjubkan. Dengan baca dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, ketika Allah perintahkan wajibnya hijab, wanita-wanita muslimah itu mengambil apa? Kain-kain yang nempel di jendela-jendela mereka itu. Kain-kain yang ditutup pintu jendela diambil sama mereka. Bahkan yang dipakai apa ini? Menutupi apa? Meja, apa jenenge itu nih? Taplak mereka. Itu diambil sama muslimah untuk tutupkan ke kepala mereka. Begitu dengar wajibnya jilbab. Masya Allah. Jadi nggak ada, begitu diperintahkan, ya, begitu diperintahkan wajibnya jilbab, mereka langsung ambil pakaian-pakaian mereka. Kain-kain yang mereka miliki, selambu-selambu mereka, taplak-taplak mereka. Bahkan ada sebagian yang mengambil selimut mereka. Untuk apa? Menutupi aurat-aurat mereka untuk menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat menakjubkan kalau kita baca riwayatnya itu. Sangat menakjubkan. Begitu datang perintah, mereka langsung apa? Merespon dengan sepenuh hati, sepenuh hati. Itu kisah pertama, peristiwa pertama. Peristiwa kedua apa? Tentang haramnya khamr. Tentang haramnya khamr. Allah mengharamkan khamr itu ada 3 tahap. Ya, tidak langsung mengatakan haram. Pertama apa? La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian dekati salat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Nah, waktu itu berarti haram khamr masih boleh diminum. Nah, jangan dekati salat sebelum ketika kalian masih dalam kondisi mabuk. Itu pertama. Yang kedua, khamr itu ada manfaatnya tapi lebih banyak mudaratnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, khamr itu perbuatannya setan, maka jauhilah. Itu lagi langsung khamr diharamkan. Nah, pada saat Nabi Allah mengharamkan khamr, turun ayat khamr ini, ada sahabat-sahabat yang berteriak-teriak kepada sahabat-sahabat yang sedang lagi mabuk. Dikatakan apa? Allah telah mengharamkan khamr. Allah telah mengharamkan keledai kampung. Itu jadi satu itu. Nah, begitu dengar haram diharamkan,
Khamr diharamkan. Sahabat yang lagi mabuk ini lagi ngeprui apa? Botolnya, Pak. Jadi botolnya pegang ini perlu. Saiki khamr mabuk. Khamr diharamkan. Itu lagi dalam keadaan teler itu. Mecahi apa? Botol-botol mereka, kendi-kendi mereka, bejana-bejana mereka. Dalam sehari, jalanan Madinah itu dibanjiri dengan khamr. Sampai ada yang mengatakan sampai telapak kaki itu yang mengalir di jalan-jalan Madinah itu. Jadi bagaimana mereka menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala? Sangat menakjubkan sekali. Baik teman-teman sekalian, ini ayat yang kedua. Jadi ada berapa? Ayat yang kedua surat An-Nisa. Ya. Ayat 65. Nah kemudian ayat yang ketiga yaitu surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Ayat berapa? 36. Surat Al-Ahzab ayat 30. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Iya. Dan tidaklah batas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Insyaallah ini. Maka di ayat ini pun ini menjelaskan sebagaimana di surat An-Nisa tadi. Ya. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin. Tidak pantas, tidak layak, tidak patut laki-laki itu disebut mukmin maupun perempuan disebut mukminah, tidak patut dikatakan beriman. Ya, apabila Allah sudah menetapkan, Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan dalam satu urusan, lalu dia punya pilihan urusan yang lain. Intinya apa? Menyelisihi sunnah. Allah sudah milihkan, Nabi dipilih itu untuk ngajari kita tata cara hidup, Pak. Nabi dipilih oleh Allah, diutus ke tengah-tengah kita itu untuk ngajari tentang kaifiyah, cara beragama yang benar. Lalu kita mengambil cara yang lain, selain yang diajarkan kepada Nabi SAW. Mengambil cara lain dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi. Ini menyalahi. Ini ayat ini sifatnya global. Ayat ini sifatnya global kecuali apa yang dikecualikan oleh Nabi SAW. Ini kaitannya dalam masalah agama. Dalam masalah agama. Bukan masalah dunia. Bukan masalah dunia. Karena Nabi diutus tidak untuk ngurusi apa? Urusan dunia, seperti kasus apa? Sahabat akan menikahkan apa? Kurma. Nah, itu kisahnya. Ya, kalau kemarin seperti yang kita rencanakan, hasilnya nggak seperti ini. Gitu. Hasilnya tentunya baik. Berhubung mengikuti jenengan, jadi nggak benar, hasilnya nggak bagus. Maka Nabi mengatakan, kalian apa? Antum a'lamu apa? Bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti dalam urusan dunia kalian. Jadi Nabi tidak diperintahkan untuk ngurusi dunia. Seperti Nabi tidak ngurusi HP. Jelas?
Ini bukan urusan Nabi. Sampeyan gawe Samsung, gawe apa? OVO, gawe terserah. Ya. Itu bukan urusan Nabi. Ya, Nabi nggak ngurusi ini. Mic ini itu bukan urusan Nabi. Nabi ngapain ngurusi mic? Jangan pakai toa, pakai apa? Nah, itu bukan urusan Nabi. Ya, Nabi tidak diperintahkan untuk ngurusi urusan seperti ini. Mesin, lampu, kipas itu urusan jenengan. Maka ini nggak ada kaitannya dengan syariat. Ustadz, kipas itu menurut sunnah taruh atas atau taruh samping? Kipas ini Pak, nek nurut sunnah, taruh samping apa taruh atas? Kebun mulia ya Pak. Ada syariatnya? Nggak ada. Taruh depan muka silakan, nek sampean nggak masuk angin. Ya, nek nurut syar'inya volumenya berapa Ustadz? Ya urusan antum ini. Ya, terus corongnya ini menurut syariat dihadapkan kemana? Ke atas. Gitu. Enggak ada, ini bukan urusan Nabi SAW. Kenapa saya ngomong begini? Karena banyak sekali tokoh-tokoh yang mengkaitkan ini urusan syariat. Enggak ada urusannya ini. Sampean pakai genteng, pakai pelepah kurma, pakai apa? Dicor, silakan ini. Yang penting sampean gak kudanan ngono lho. Ana coba pakai kayak gobok monggo silakan. Ya, ben alami ya. Enggak ada kaitannya dengan sunnah ini. Jelas Pak nggih? Nah, maka ayat ini berkaitan dengan peristiwa Nabi SAW apa? Melamar siapa ayat ini? Zainab. Melamar Zainab. Di mana Zainab kemudian menolak lamaran Nabi SAW. Turun ayat ini sebagai teguran tidak pantas apabila Allah dan Rasulnya sudah memilihkan satu pilihan, lalu kalian punya pilihan yang lain. Akhirnya dengan berat hati pun Zainab dengan berusaha sekuat hatinya dia menerima apa yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bentuk dari kepatuhan beliau kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak-bapak, ini karena adzan kita jeda sebentar. Nanti setelah itu kita akan bahas apa keutamaan kita mengikuti sunnah. Wallahu a'lam. Sebelum kita lanjutkan sedikit, ada berita duka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita baru dapat informasi dari saudara Mas Ma'ruf Blok O bahwa Mas Ma'ruf telah meninggal dunia karena kecelakaan di Gresik. Ini jenazah masih di Rumah Sakit Anwar Medika Krian. Bagi jamaah yang senggang nanti kita bisa bersama-sama urus jenazah beliau. Ya, kalau ada waktu longgar, terutama yang rumah wilayah sini usahakan untuk bisa merapat. Ya, dan saya pesan, terutama di dalam masa-masa perawatan, itu upayakan jamaah itu selalu merapat di ada yang sang jenazah. Ya, jadi jangan cuma tim saja yang dekat dengan jenazahnya. Terutama nanti di kuburan. Itu jangan menjauh. Usahakan apa? Mendekat dan merapat. Kenapa? Di saat-saat itu kadang-kadang ada sebagian yang tidak diserai urusan itu ikut ngatur. Gitu loh. Ikut ngatur, itu sering kali terjadi kita alami di lapangan. Nah teman-teman jauh semua gitu loh. Jadi upayakan kalau perawatan jenazah itu merapat di teman-teman kita yang telah meninggal dunia di sana. Merapat gitu ya. Dan beberapa kasus itu kita tangani. Karena teman-teman jauh, jadi kita sendirian akhirnya dengan timnya tim cuma 2 orang gitu.
Di dekat mayat di kuburan itu cuma 2 orang timnya ini. Yang lain jauh semuanya teman-teman ini. Akhirnya orang-orang yang awam itu ikut apa? Nah, ikut umik di sini Pak. Adani, cabut anunya, cabut. Sudah makanya nanti lain kali ya koordinasi dengan sohibul apa? Sohibul pet ya. Sohibul musibah. Nah, kalau diserahkan sudah disampaikan kepada masyarakat, ini kita serahkan kepada tim jenazah. Sudah, itu. Lah nanti teman-teman ikut merapat di sana, gitu loh. Saya dipahami ya, supaya nanti tidak terjadi apa? Ya, simpang siur, rame Pak kalau di kuburan tuh yang nggak ngerti-ngerti pun ikut apa? Ikut ngatur. Saya itu pernah ditantang. Ini gimana? Dilepas Mas, dilepas. Mboten dilepas ndak apa-apa. Lu nanti kalau ada apa-apa sampai tanggung jawab. Itu ting saya. Ya tak cekele pocongane ngono aku. Nanti saya tanggung jawab. Saya tekan gitu. Nanti kalau ada apa-apa sampai tanggung jawab. Tadi takut kalau jadi pocong gitu. Ya memang dipocong, makanya jadi pocong. Ya cuma nggak keluar, Pak, kan lho. Terus metui satpam gitu ya. Itu kan yang perlu sebenarnya dilepas dan tidak itu enggak masalah. Cuma kan akhirnya rame gitu loh gara-gara itu. Padahal kalau enggak ada yang teriak gitu ya enggak ada masalah sebenarnya. Makanya tolong teman-teman ini merapat gitu loh. Ini pengalaman-pengalaman yang sudah berjalan itu teman-teman jauh semuanya. Ya, menjauh, dekat ke kuburan. Kita disuruh menyaksikan bagaimana perawatan jenazah itu banyak pelajaran yang kita dapatkan. Sambil merenung, nanti ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur, baca apa? Nah, Bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau gemuruh suara kita, itu menakjubkan nanti Pak. Ini kadang-kadang teman-teman kurang perhatian saya bilang, kurang perhatian. Makanya tolong ya. Apa? Ya sebenarnya nggak masalah, itu cuma biar nggak geblak aja sebenarnya. Nggak dikasih pun nggak masalah sebenarnya, itu nggak ada syarat. Cuma ikut nek sampean tolak ngamuk. Sebenarnya nggak diganjel nggak mas, yang penting kan jenazah itu yang bawa kalau dihadapkan ke kiblat, kan dihadapkan kiblat toh. Lah yang bagian bawah itu sampean tarik keluar gitu loh. Sehingga nanti agak posisinya apa? Nek posisinya gini, gini kan. Miring ke barat toh. Lah itu yang bawah ditarik ke mana? Ke timur. Nah, sehingga posisi jenazah itu agak tengkurap. Itu loh posisinya itu. Jelas ya? Nah, itu nanti gak rame sudah. Pasti rame itu. Makanya tolong mendekat. Takut. Lah ada teman-teman pas meninggal, saya ditelepon, Ustaz, ada yang meninggal. Loh ya tiramut loh aku. Minta Ustadz yang ngedusi. Yang minta siapa? Ya teman-teman. Loh kok teman-teman? Ada tim toh? Ada. Ya siap tim kan. Kalau Ustadz yang mandikan afdol jare ngono. Tak parani. Ternyata apa? Gak wani lu halah. Makanya nek latihan aja nggih golekan. Aja nggih golekan. Ya sapa sing uji coba ngono lho ya. Ya, saya pesan itu ya, tolong kalau perawatan agak merapat, ikut nyerawung di sana dan ketika terutama di pemakaman nanti ya. Jadi biar yang lain yang nggak ikut semrawut di dalam penanganannya. Baik itu aja. Informasinya mungkin menyusul ya, nanti tepatnya jam berapa nanti ditunggu informasinya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya sampaikan secara global aja, nanti kita ompesi satu persatu di pertemuan yang akan datang tentang buah keistimewaan mengikuti sunnah. Ittiba sunnah. Yang pertama orang yang mengikuti sunnah mereka akan mendapatkan hidayah. Mereka akan mendapatkan hidayah. Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, dalilnya surat Al-A'raf ayat 158. Ini dalil pertama, surat Al-A'raf, surat 7 ayat 158. Surat 23 ayat 73. Surat 23 ayat 73. Ya, dan surat 36 ayat 3 dan ayat 4. Surat 36, surat Yasin ayat berapa? Ayat 3 dan ayat 4. Itu dalil orang yang mengikuti Nabi, mereka akan diberikan hidayah. Yang kedua, orang yang mengikuti Nabi, mereka akan dikeluarkan dari berbagai bentuk kegelapan. Mereka akan dikeluarkan oleh Allah dari segala bentuk kegelapan. Surat 5 ayat 16. Surat 5 ayat 16. Kemudian keutamaan yang ketiga. Orang yang mengikuti Nabi akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikuti Nabi akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Surat 7 156 157. Surat 7 156 157. Keutamaan yang keempat, orang yang mengikuti sunnah, mereka akan memperoleh keberuntungan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Mereka akan mendapatkan, memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat. Al-A'raf 157. Dalilnya sama nanti ya. Kemudian yang kelima, mereka akan mendapatkan cinta dari Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah. Mereka mendapat cinta dari Allah dan mendapat ampunan dari Allah. Surat Al-Imran ayat 31. Surah Al-Imran ayat berapa? Kemudian yang keenam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan keutamaan dipertemukan dan dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dipertemukan dan dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpeluang untuk mendapatkannya. Berpeluang untuk mendapatkannya. Yang ketujuh, mendapatkan syafaatul a'zam. Mendapatkan syafaatul a'zam. Mendapat syafaat yang agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah di antara keutamaan dari mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang istiqomah di atasnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.